Di kesempatan Senin 12 Mei 2025 ya, di Serbuk Senin Berbuku. Ditunggu juga atensi dari Anda di 0285424474 ataupun WhatsApp di 0855420912. Masih di bagian pendahuluan nih kawan, di buku yang kedua ya, yang saya bacakan untuk Anda di Serbuk Senin Berbuku, The Divine Matrix. Ya, tradisi-tradisi pengetahuan yang paling tua dan kaya mengingatkan kita bahwa sesungguhnya bahasa yang bisa digunakan untuk berbicara kepada matriks ilahi adalah bahasa yang tidak memiliki kata dan tidak melihatkan gerak tubuh. Bahasa tersebut sangat sederhana. Kita menggunakannya setiap hari selama hidup kita. Itulah bahasa emosi. Sains modern mengungkapkan melalui setiap emosi yang dialami tubuh, kita juga mengalami perubahan hal-hal kimiawi seperti pH dan hormon yang mencerminkan emosi kita. Melalui pengalaman-pengalaman positif seperti cinta, welas asih, dan pengampunan, serta pengalaman-pengalaman negatif seperti kebencian, prasangka, dan kecemburuan, masing-masing dari kita memiliki kekuatan untuk mengafirmasi ataupun menyangkal eksistensi kita setiap waktu, setiap hari. Tak cukup sampai di situ, emosi yang sama yang memberikan kekuatan di dalam tubuh kita bisa membentang hingga ke dunia kuantum di luar tubuh kita. Mungkin kita membantu bila matriks ilahi dianalogikan sebagai selimut kosmik yang bermula dan berakhir di tataran yang tidak diketahui serta mencakup segalanya. Lapisan selimut itu sangat tebal dan selalu ada dimanapun dan kapanpun. Tubuh, kehidupan, dan semua yang kita ketahui eksis dan bertempat di dalam serat-serat selimut itu. Mulai dari terciptanya diri kita di rahim ibu sampai pada pernikahan, perceraian, persahabatan, dan karir kita, semua yang dialami itu bisa diartikan sebagai kerutan-kerutan pada selimut kosmik itu. Dari perspektif kuantum, segala sesuatu mulai dari atom sebuah materi, sehelai rumput, hingga tubuh kita, planet, dan segala sesuatu lainnya bisa dianggap sebagai gangguan pada selimut ruang waktu yang halus itu. Barangkali bukanlah kebetulan jika sejumlah tradisi spiritual dan puisi kuno mendeskripsikan eksistensi dengan cara yang sama. Weda misalnya membicarakan mengenai medan tunggal kesadaran murni yang menyentuh dan merembesi seluruh ciptaan. Dalam tradisi ini pikiran, rasa, emosi, dan keyakinan yang kita miliki dan semua penilaian yang dihasilkannya dipahami sebagai gangguan, interupsi di dalam medan yang seharusnya halus dan tak bergerak. Dengan cara yang sama, naskah abad ke-6 Xin Xin Ming yang diterjemahkan sebagai kitab keyakinan dan pikiran mendeskripsikan karakter dari sebuah esensi yang merupakan cetak biru dari segala sesuatu dalam penciptaan. Esensi itu disebut Tao, yang pada dasarnya melampaui semua penjelasan seperti yang kita temukan pada kitab Weda. Semuanya adalah Tao. Ia merupakan wadah dari seluruh pengalaman sekaligus pengalaman itu sendiri. Tao diartikan sebagai sesuatu yang sempurna, seperti ruangan maha halus, tak lebih dan tak kurang. Menurut Xin Xin Ming, mengganggu ketentraman Tao melalui penilaian, maka harmoni akan menjauh dari kita. Ketika hal ini terjadi pada kita dan kita terjerat dalam perasaan marah dan terpisah, terdapat panduan untuk memperbaiki keadaan agar bisa langsung merasakan harmoni dengan realitas. Maka ketika keraguan datang, katakan saja bukan dua. Dalam bukan dua itu tak ada yang terpisah, tak ada yang tak terengkuh. Pikiran bahwa diri kita adalah pengganggu dalam matriks memberi kita cara yang ampuh untuk mengonsepsikan dunia kita dan diri kita sendiri. Nah, jika misalnya nih ya, kita ingin menciptakan hubungan yang baru, sehat, dan penuh gairah,
membiarkan kasih cinta yang sehat merasuki hidup, atau memberikan solusi perdamaian untuk Timur Tengah. Kita harus menciptakan gangguan baru dalam medan tersebut, sesuatu yang mencerminkan hasrat kita. Kita harus membuat kerutan baru pada substansi yang darinya ruang, waktu, tubuh kita dan dunia diciptakan. Demikianlah hubungan kita dengan matriks ilahi. Kita diberi kekuatan untuk mengimajinasikan, memimpikan, dan merasakan berbagai kemungkinan kehidupan dari dalam matriks itu sendiri. Sehingga ia bisa memantulkan kembali kepada kita apa yang telah kita ciptakan. Baik tradisi-tradisi kuno maupun sains modern telah menjelaskan bagaimana cermin kosmik itu bekerja. Melalui sejumlah eksperimen yang akan dibahas pada bab-bab selanjutnya, kita bahkan diperlihatkan bagaimana pantulan cermin itu bekerja dalam bahasa sains. Di samping studi ini, bisa memecahkan beberapa misteri penciptaan. Ia juga membuka gerbang untuk pertanyaan-pertanyaan yang lebih mendalam lagi tentang eksistensi kita di alam semesta. Tentu saja, kita tidak mengetahui segala hal yang bisa diketahui tentang matriks ilahi. Sains tidak memiliki semua jawaban. Ilmuwan bahkan tidak tahu dari mana matriks ilahi berasal. Dan kita pun sadar bahwa kita bisa mengkajinya selama ratusan tahun ke depan dan masih tetap tidak menemukan jawabannya. Meskipun begitu, kita tahu matriks ilahi itu eksis. Ia ada di sini dan kita bisa mendapatkan kekuatan kreatifnya melalui bahasa emosi kita. Kita bisa mengaplikasikan apa yang kita ketahui melalui sebuah cara yang berguna dan bermakna dalam hidup kita. Dengan melakukan itu kita tak akan bisa menyangkal bahwa kita terkoneksi dengan segala sesuatu. Kesadaran bahwa kita terkoneksi dengan segala sesuatu akan membuat kita menyadari kekuatan besar yang terpendam dalam diri kita. Dari kekuatan yang dihasilkan oleh kesadaran ini, kita memiliki kesempatan untuk menjadi manusia yang lebih cinta, damai, dan penuh welas asih, serta aktif berusaha untuk menciptakan dunia yang mencerminkan kualitas-kualitas tersebut. Melalui matriks ilahi, kita memiliki kesempatan untuk fokus pada sifat-sifat ini dalam hidup kita, mengaplikasikannya sebagai teknologi batin dan rasa, imajinasi dan mimpi, dan ketika kita melakukannya, kita menyentuh esensi sejati dari kekuatan yang bisa mengubah kehidupan kita dan dunia. Nah, tentang buku ini kawan, dalam berbagai aspek pengalaman kita terhadap matriks ilahi bisa dibandingkan dengan perangkat lunak atau software yang menjalankan komputer. Pada keduanya, instruksi harus disampaikan dengan bahasa yang bisa dimengerti oleh sistem. Untuk komputer, bahasa yang digunakan adalah kode numerik berupa angka 0 dan 1. Adapun untuk kesadaran, bahasa yang digunakan berbeda, sesuatu yang tidak menggunakan angka, abjad, maupun huruf. Karena kita adalah bagian dari matriks ilahi, tentu saja kita telah mempunyai segala sesuatu yang diperlukan untuk berkomunikasi dengannya, tanpa perlu instruksi manual atau pelatihan khusus, dan kita memang bisa melakukannya. Bahasa kesadaran merupakan pengalaman universal dari emosi manusia. Kita telah mengetahui bagaimana mencintai, membenci, merasa takut, dan memaafkan. Menyadari bahwa perasaan-perasaan itu merupakan instruksi-instruksi yang memprogram matriks ilahi. Kita bisa mengasah kemampuan kita untuk lebih memahami cara menarik kebahagiaan, kesembuhan, dan kedamaian dalam hidup kita. Buku ini tidak dimaksudkan sebagai karya definitif tentang sejarah sains dan fisika modern. Ada banyak karya lain yang telah menyampaikan informasi serupa pada kesadaran kita. Sebagian dari karya tersebut bahkan bisa saya referensikan dalam buku ini. Hyperspace karya Michio Kaku misalnya, dan Wellness and the Implicate Order karya David Bohm. Masing-masing merepresentasikan cara pandang baru yang jitu untuk melihat dunia kita. Buku ini dimaksudkan sebagai alat bantu, sebuah panduan yang bisa kita aplikasikan untuk menguak misteri kehidupan sehari-hari. Karenanya, ada beberapa bagian di mana saya memilih untuk fokus membahas hasil eksperimen-eksperimen kuantum yang radikal dan tidak terduga dibanding menyulitkan diri dengan berbagai detail
teknis dari eksperimen-eksperimen tersebut. Agar kita memahami kekuatan untuk mewujudkan kesembuhan, kedamaian, kebahagiaan, romansa, pertemanan, juga untuk mempertahankan diri dalam lautan waktu, penting kiranya untuk memperhatikan apa-apa yang disampaikan hasil eksperimen tersebut tentang diri kita, dibanding dengan poin-poin mendetail tentang bagaimana eksperimen-eksperimen dilakukan. Namun, jika Anda tertarik mempelajari detail teknisnya, saya telah menyertakan sumbernya pada catatan kaki. Bagi banyak orang, terobosan dalam fisika kuantum tidak lebih dari sekadar fakta menarik, bahan pembicaraan saat konferensi atau lokakarya, atau saat menyeruput kopi Starbucks. Tetapi, sedalam apapun implikasinya dan setinggi apapun filosofinya, relevansi berbagai penemuan tersebut dengan kehidupan kita tampak minim. Apa untungnya bagi kita, misalnya, mengetahui partikel-partikel materi bisa berada di dua tempat secara bersamaan, atau elektron bisa berpindah lebih cepat dari cahaya. Pengetahuan itu baru menjadi sesuatu yang penting hanya ketika kita mampu mengaitkannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya, buku ini ingin menjembatani misteri dunia kuantum dengan pengalaman hidup sehari-hari. Selain mendeskripsikan hasil beberapa penemuan, buku ini akan membawa kita selangkah lebih maju, memberikan makna tentang bagaimana penemuan-penemuan saintifik tersebut bisa membantu kita menjadi orang yang lebih baik dan bersama-sama membangun dunia yang lebih indah. Saya menulis buku ini demi satu alasan, menawarkan denyut harapan, kemungkinan, dan pemberdayaan di dunia yang kerap membuat kita merasa kecil, tak berguna, dan tak berdaya. Dan saya ingin menyampaikannya melalui gaya percakapan yang bisa menggambarkan wawasan-wawasan mengagumkan dari sains modern dengan cara yang mudah dipahami dan menarik. Pengalaman saya melakukan presentasi langsung menunjukkan bahwa untuk bisa menjangkau para pendengar dengan tepat, sangat penting untuk menghargai cara mereka belajar. Terlepas dari apakah kita lebih condong pada otak kanan atau otak kiri, faktanya adalah kita menggunakan kedua sisi otak tersebut untuk memaknai dunia. Ketika sebagian orang lebih bertumpu pada salah satu dari keduanya, adalah penting untuk menghargai baik intuisi maupun logika kita ketika kita mengajak mereka melakukan lompatan besar terkait cara memandang dunia. Maka, The Divine Matrix ditulis dalam cara yang hampir sama dengan pembuatan kain permadani. Sepanjang halaman buku ini, saya merajut deskripsi ala otak kanan tentang hal-hal yang personal dan pengalaman langsung dengan riset dan laporan ala otak kiri yang menerangkan kepada kita mengapa cerita-cerita itu sangat penting. Cara penyampaian informasi ini membuat data-data yang diajukan tidak terlihat seperti pada buku pelajaran. Sebagaimana semua kehidupan dibentuk dari 4 bahan dasar yang menciptakan DNA kita, alam semesta pun terdiri dari 4 karakteristik metrik ilahi yang membuat segala sesuatu bisa bekerja sebagaimana mestinya. Kunci untuk memahami kekuatan matriks berada pada kemampuan kita untuk merengkuh 4 penemuan penting yang terkoneksi dengan kehidupan kita melalui cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Penemuan pertama, ada medan energi yang menghubungkan semua ciptaan. Penemuan kedua, medan energi tersebut berperan sebagai wadah, jembatan, dan cermin dari keyakinan-keyakinan di dalam diri kita. Penemuan ketiga, medan energi tersebut non-lokal dan holografis. Setiap bagian darinya terkoneksi dengan setiap bagian lainnya dan setiap bagian mencerminkan keseluruhan dalam skala yang lebih kecil. Sementara penemuan keempat, kita berkomunikasi dengan medan energi tersebut melalui bahasa emosi. Ya, kekuatan kitalah yang mengenali dan aplikasikan realitas-realitas itu yang menentukan segala sesuatu mulai dari penyembuhan sampai kesuksesan hubungan dan karir kita. Pada akhirnya, ketahanan hidup kita sebagai spesies mungkin terkait secara langsung dengan kemampuan dan kemauan kita untuk menerapkan beberapa praktik yang lahir dari pandangan-pandangan dunia kuantum ini. Nah, untuk mengurai konsep-konsep besar dalam The Divine Matrix,
Saya menuliskannya ke dalam 3 bagian, masing-masing mengulas satu implikasi kunci dari setiap bidang. Alih-alih membuat kesimpulan formula di setiap akhir bab, saya memilih menggarisbawahi konsep-konsep penting sebagai rangkuman, menamai konsep tersebut sebagai kunci dengan nomor berurutan seperti kunci 1, kunci 2, dan seterusnya. Untuk referensi rinci, daftar 20 kunci itu bisa dijumpai di bab ke-8. Selanjutnya, penjelasan singkat mengenai setiap bagian akan bisa membantu untuk menavigasi materi dan menemukan informasi yang berguna untuk segala hal, mulai dari referensi-referensi yang penting hingga inspirasi yang mendalam. Bagian 1, menyingkap matriks ilahi, misteri yang menghubungkan segala sesuatu, mengeksplorasi pemahaman bahwa kita disatukan oleh satu medan energi yang menghubungkan segalanya. Pada bab 1, saya mendeskripsikan sebuah eksperimen yang membawa para ilmuwan kembali ke masa 100 tahun silam dalam upaya menemukan medan energi tunggal. Di bagian ini pun, saya mengulas riset abad ke-20 dalam fisika kuantum yang memaksa para ilmuwan untuk mengoreksi kembali eksperimen awal yang menyatakan bahwa segala sesuatu saling terpisah. Termasuk juga 3 eksperimen representatif yang menunjukkan dokumentasi sains mutakhir terkait medan energi yang sebelumnya tidak terdeteksi. Secara singkat, penemuan itu membuktikan, pertama, DNA manusia memiliki efek langsung terhadap substansi yang membentuk dunia. Yang kedua, emosi manusia memiliki efek langsung terhadap DNA yang memengaruhi substansi yang membentuk dunia. Dan yang ketiga, koneksi antara emosi dan DNA melampaui batasan ruang waktu. Efeknya akan tetap sama, berapapun jaraknya. Pada akhir bagian pertama, barangkali akan timbul sedikit keraguan akan eksistensi matriks ilahi. Entah kita mendeskripsikannya dari perspektif spiritual ataupun sains, cukup jelas bahwa ada sesuatu di luar sana, sebuah medan energi yang menghubungkan semua yang kita lakukan serta semua yang kita miliki dan alami. Maka pertanyaan logisnya adalah, apa yang harus kita lakukan dengan informasi ini dan bagaimana kita menggunakan matriks ilahi dalam kehidupan kita? Bagian kedua, jembatan antara imajinasi dan realitas. Cara kerja matriks ilahi membahas makna hidup di dalam semesta yang bukan sekadar terkoneksi secara terbatas, melainkan segalanya terkoneksi secara holografis. Barangkali kekuatan subtil prinsip ini merupakan salah satu penemuan terhebat ilmu fisika abad ke-20, sekaligus penemuan yang paling sering tidak dimengerti dan diabaikan. Bagian ini sengaja dibuat non-teknis dan dirancang sebagai panduan tepat guna untuk memahami misteri dari pengalaman-pengalaman yang kita alami bersama, namun jarang kita sadari sepenuhnya. Ya, ketika kita melihat hidup kita dengan cara pandang bahwa segala sesuatu berada di sebuah tempat pada saat yang bersamaan, implikasinya sangat besar. Ini disebabkan oleh koneksi universal kita yang memampukan kita untuk mendukung, berbagi, dan berpartisipasi dalam kebahagiaan dan tragedi kehidupan di mana saja dan kapan saja. Lalu, bagaimana seharusnya kita memanfaatkan kemampuan ini? Jawabannya bermula dengan pemahaman bahwa sejatinya tidak ada di sini dan di sana atau nanti dan sekarang. Berdasarkan perspektif bahwa kehidupan sebagai hologram yang terkoneksi secara universal. Di sini telah ada di sana. Di sini telah ada di sana dan nanti selalu berarti sekarang. Tradisi-tradisi spiritual kuno mengingatkan kita bahwa dalam setiap momen kita membuat pilihan-pilihan, baik mengafirmasi atau menyangkal kehidupan kita. Setiap detik kita menempatkan diri kita dalam suatu cara yang mengisi atau mengosongkan hidup kita, menarik nafas dalam-dalam dan meneguhkan kehidupan atau menghela nafas pendek dan menyangkal kehidupan, atau berpikir dan berbicara tentang orang lain dengan cara yang menghormati dan atau melecehkan. Melalui kekuatan kesadaran non-lokal dan holografis, keputusan-keputusan yang tampak tidak signifikan memiliki konsekuensi yang melampaui tempat dan momen dari kehidupan kita. Akumulasi keputusan individual kita menjadi realitas kolektif kita. Inilah
yang membuat penemuan ini menarik sekaligus menakutkan. Melalui pemahaman ini, kita bisa mengetahui, pertama, mengapa harapan, pikiran, dan doa kita sesungguhnya telah tercapai. Kedua, bahwa kita tidak dibatasi tubuh kita untuk atau hukum-hukum fisika. Yang ketiga, bagaimana kita mendukung orang-orang tercinta dimanapun, mulai dari medan perang sampai ruang rapat tanpa harus kemana-mana. Keempat, bahwa kita benar-benar memiliki potensi untuk menyembuhkan secara instan. Dan yang kelima, bahwa sangat mungkin bagi kita untuk melihat melampaui ruang waktu tanpa harus membuka mata. Bagian ketiga, pesan dari matriks ilahi, hidup, cinta, dan penyembuhan dalam kesadaran kuantum. Menggali secara langsung aspek-aspek praktis dari makna hidup dalam medan energi tunggal, seiring dengan bagaimana hal tersebut memengaruhi berbagai kejadian dalam hidup kita. Dengan beberapa contoh tentang sinkronisitas dan kebetulan, tindakan penyembuhan yang intens dan dampak dari koneksi kita yang paling intim. Bagian ini berperan sebagai pola dasar untuk mengenali makna pengalaman-pengalaman serupa yang terjadi dalam hidup kita. Melalui serangkaian kasus nyata, saya berbagi kekuatan, ironi, dan pemahaman yang jernih terkait bagaimana kejadian-kejadian yang sering dianggap tidak penting dalam hidup kita sesungguhnya adalah cerminan dari keyakinan-keyakinan terdalam diri kita sendiri. Dari beberapa contoh, untuk menjelaskan koneksi ini, saya menyisipkan kisah nyata tentang bagaimana binatang peliharaan kita bisa memperlihatkan melalui tubuh mereka kondisi-kondisi fisik yang tidak kita sadari atau masih berkembang di dalam diri kita sendiri. The Divine Matrix adalah hasil penelitian selama lebih dari 20 tahun, sekaligus perjalanan pribadi saya untuk memaknai rahasia besar yang terdapat dalam tradisi-tradisi paling kuno, mistis, dan kaya. Jika Anda selalu dirundung pertanyaan, apakah kita benar-benar terkoneksi, dan jika iya, seberapa dalamkah koneksi tersebut? Dan seberapa besar kekuatan yang sebenarnya kita punya untuk mengubah dunia? Maka Anda berjodoh dengan buku ini. The Divine Matrix ditulis untuk Anda yang ingin menjembatani realitas masa lalu kita dengan harapan masa depan. Andalah yang mesti memaafkan dan menemukan welas asih di dunia yang menderita karena luka, prasangka, dan ketakutan. Kunci untuk bertahan hidup di masa sekarang adalah dengan menciptakan pola pikir baru pada saat kita masih hidup dalam kondisi yang mengancam eksistensi kita. Pada akhirnya, kemampuan untuk memahami dan menerapkan hukum-hukum matriks ilahi merupakan kunci penyembuhan, kebahagiaan, dan keberlangsungan kita sebagai makhluk hidup. Greg Braden, Santa Fe, New Mexico. Itulah bagian pendahuluan yang ditulis oleh Greg Braden di The Divine Matrix. Wah, bab 1 akan kita jelang. Tapi kayaknya sudah menit ke-32 nih. Oke, saya sapa aja dulu yang sudah gabung di malam hari ini. Ada Jafar di Kalilembu, Karangdadap ya. Terus kemudian ada Takim. Baru monitor nih Mas, ketinggalan Mas. Tetap nyimak saat tekannya Mas. Oke. Gitu ya. Terima kasih Takim ya yang bergabung. Selamat datang. Siapa tadi? Apa tadi mintanya? Oke. Armada ya. Oke deh, aku cari. Yang tadi minta siapa? Adikulo ya. Itu lama ya kayaknya. Karena di sini kok nggak muncul nih. Bisa nggak diganti yang lain? Oke, mana nih? Kok nggak ada sih, nggak muncul juga sih armadanya. Oke deh. Gitu. Oke, itu bagian pengantar ya, pendahuluan dari The Divine Matrix. Nah, semoga aja ini bisa selesai berapa bulan nih. Kemarin aja ya The Psychology of Money selesai 3 bulan. 2 atau 3 bulan ya, 3 bulan ya. Semoga aja ini bisa selesai 3 bulan deh.
Ya, malam hari ini saya menyelesaikan berapa halaman untuk bacaan? 35 halaman. Hmm, Masih dilanjut ke pertemuan kita di Halo Kota Batik. Bersama saya, Ribet Ahwandi.